Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podcast Nesa bersama saya Dini Rafika Sari dan rekan saya Elisa Betania Sirait. Hai Sobat Podcast. Gimana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, Sobat Podcast, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala program jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bumi, yaitu Ibu Mardalena SPD selaku Kepala Program Jurusan Akuntansi. Selamat datang Ibu di Podcast Nesa. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar Ibu baik, sehat. Kabar kamu gimana? Baik Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana sih Bu perjalanan awal mula Ibu menempuh pendidikan sampai sekarang menjadi Kepala Program Jurusan Akuntansi? Oh, ya, Ibu cerita dari awal ya. Iya Bu. Ibu latar belakang pendidikan Ibu adalah Ibu sebenarnya besar dari kecilnya di Bandar Lampung, menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah juga di Bandar Lampung. Jadi Ibu dari kecil sampai dengan selesai kuliah Ibu ada di Bandar Lampung sekolahnya. Kemudian kuliah di Universitas Lampung jurusan pendidikan ekonomi akuntansi. Nah, setelah selesai kuliah Ibu mendaftar jadi guru bantu dulu tahun 2002 ada pembukaan guru bantu gitu. Nah, alhamdulillah diterima dan SK pertama Ibu ada di SMK N1 Kota Bumi. Jadi dari Bandar Lampung Ibu hijrah ke SMK 1 Kota Bumi tahun 2003. Jadi Ibu mulai ngajar di SMK 1 Kota Bumi ini mulai tahun 2003 di jurusan akuntansi. Alhamdulillah dari awal masuk di SMK 1 sampai sekarang Ibu stay-nya di jurusan akuntansi, tidak pindah-pindah, dan alhamdulillah juga dari dulu sampai sekarang tetap mengajar akuntansi gitu. Jadikannya. Apa saja sih Bu tugas-tugas Ibu selama menjadi kepala program jurusan akuntansi? Ya, Ibu diangkat Ibu diangkat jadi ketua jurusan akuntansi itu kalau nggak salah di tahun 2010. Ya, antara kayaknya 2010 atau 2009 gitu ya. Nah, tugas Ibu sebagai kepala program keahlian akuntansi itu ya ada tugasnya. Pertama, Ibu sebagai staf sekolah, termasuk ke dalam staf sekolah yaitu Kapro. Staf sekolah ini ya namanya dan prasekolah. Kemudian ada juga tugas Ibu untuk ke guru-guru kita ini sudah terpisah ya Nak ya, guru yang mengajar di jurusan akuntansi. Kemudian juga tugas Ibu ke siswanya juga, jadi ada 3 tugas lah ya pokoknya. Nah, untuk ke guru-gurunya tugas Ibu untuk ke guru biasanya kalau tahun ajaran baru Ibu membagi tugas guru mata pelajaran. Maksudnya gini, kalau siapa guru yang mau ngajar di jurusan Ibu, misalnya pendidikan agama, Islam, siapa gurunya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Begitu juga guru yang mengajar di produktif akuntansi. Itu tugas Ibu yang membaginya. Kemudian wali kelasnya juga siapa, itu Ibu yang membaginya gitu. Jadi tugas ketua program keahlian itu juga seperti itu, semua jurusan membagi wali-wali kelasnya itu dari ketua jurusan. Kemudian untuk ke siswanya, nah Ibu tugasnya juga di awal semester misalnya PPDB itu tugas ketua program keahlian, ada termasuk ke dalam dia biasanya ketua program keahlian itu di tes wawancara. Tes wawancara itu kalian yang mau masuk ke SMK kan ada ya. Itu ketua program kalian yang ngetes wawancara. Kemudian waktu PKL ya kan ya. Kita ada PKL juga, tugas ketua program keahlian juga yang membagi tempatnya, membagi kelompoknya
Itu dari tugas Kepala program. kepala program kalian. Kemudian nanti juga kelas 12 lagi kalian untuk uji kompetensi. Itu juga tugas Ibu juga. Tugas ibu juga sebagai ketua program keahlian, gimana waktu proses UKOM-nya itu, ujiannya, membimbing siswanya, itu sebagian lah tugas dari ketua program keahlian. Jadi tugas ketua program keahlian itu banyak ya. Iya Bu. Ya kan, banyak sekali. Iya. Dari hubungannya dengan guru-guru, Sampai ya, siswa. ke siswanya, kemudian ke sekolah, karena kita juga staf sekolah, manajerialnya ke sekolah, ke kepala sekolah. Seperti itu. Nah, ketua program kalian ini juga biasanya juga disebut dengan kepala sekolah jurusan, ya. Jadi ibu kadang-kadang ada yang bilang kepala sekolah akuntansi. Nah, itu adalah jadi ketua program keahlian, karena itu dia membawahi di jurusan akuntansi semua, apapun kendalanya apa di akuntansi misalnya ya, yaitu tugas dan tanggung jawab ibu. Misalnya anak yang bermasalah ya, Iya. misalnya anaknya yang bermasalah ya, banyak lah ya, dipanggil ke PP, itu juga tugas ibu. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, nanti sebelum ke BK ibu dulu gitu. Keputusan akhirnya juga misalnya kalau memang anak itu harus misalnya dikeluarkan atau bagaimana, nanti BK itu juga nanya sama ketua program kaliannya apa kalau terakhir lah ya, Iya. anak itu harus apa, seperti kemarin ada lah ya contohnya yang harus tidak PKL. Nah, dari ketua program udah ini aja, anak boleh kita PKL dengan buat perjanjian gini. Itu tugas ketua program keahlian tuh. Jadi banyak sekali ya Bu tugas-tugasnya. Iya, banyak pokoknya. Ketua program kalian ini kayaknya lebih banyak kerjaannya. Iya. Yang sekarang ini yang saat sekarang ini yaitu ngurusin PKL, membagi pembimbingnya, membagi siswanya, kemudian mencari tempat PKL-nya. Itu ribet sekali dan panjang prosesnya. Nanti setelah ini mau UKOM, bentar lagi mau UKOM lagi, seperti itu. Nah, ada nggak sih Bu harapan Ibu untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bumi, terutama untuk anak-anak jurusan akuntansi? Ya ada lah ya, kita sebagai ibu sebagai ketua program keahlian akuntansi kepada siswa-siswanya yang terutama di jurusan ibu, ya tingkatkanlah ya prestasi belajarnya. Yang untuk kelas 12 sekarang ini lagi PKL, untuk menjaga nama baik sekolah, jangan macam-macam di tempat ludinya. Kepada siswa kelas 10 dan kelas 11 yang lagi belajar, ya benar-benar sungguh-sungguh belajar, tingkatkan prestasinya. Kalian kan banyak yang eskul, ya. Ibu bangga dengan yang prestasi-prestasi kalian itu harapan ibu, tingkatkan prestasinya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke podcast kita hari Ya, ini. terima kasih. Baik Sobat Podcast, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Nantikan kami di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kami sebagai host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Podcast.